Sumberwetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, mengalami kekeringan dan terancam gagal tanam. Selain itu, tanaman padi milik para petani di areal pesawahan tersebut mengering dan sebagian besar tanaman padi mati, membuat para... Secara umum, kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif meteorologi. Kekeringan didefinisikan sebagai penyimpangan curah hujan di bawah normal dalam kurun waktu yang panjang satu musim atau lebih. Kondisi ini menyebabkan cadangan air tanah permukaan dan kelembapan tanah menurun drastis. Pola tersebut terbagi menjadi 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana atau biasa disebut tanggap darurat, dan pasca bencana. Siklus tersebut juga berlaku pada bencana kekeringan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dan curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, dan lingkungan. Penanggulangan bencana pada tahap prabencana kekeringan meliputi menjaga sumber mata air, kemudian menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam, secara kolektif membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan, dan dipergunakan saat musim kemarau. Dalam konteks pertanian, manfaatkan mulsa, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. Kemudian untuk penanggulangan saat bencana kekeringan meliputi masyarakat melapor dan meminta bantuan air bersih pada pihak yang berwenang. Kemudian BPBD dan pihak terkait memproses bantuan dan mengirim bantuan kepada daerah yang terdampak kekeringan. Kemudian mengatur jadwal penggunaan air yang masih ada. Lalu bisa melakukan pelaksanaan hujan buatan atau TMC. Dan kalian bisa simak informasi terkini dari radio, televisi, media online, dan informasi resmi dari pemerintah. Kemudian untuk penanganan pasca bencana kekeringan diantara lain, membuat sumur resapan atau biopori, dan membuat embung untuk masyarakat.
Begitulah penanggulangan bencana kekeringan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa share. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kemarau mengubah lanskap hijau di sabana menjadi layu keemasan dan seolah kehilangan daya dukung kehidupannya. Di sabana, kemarau bisa berlangsung antara 5 hingga 7 bulan atau lebih. Dan selama bulan-bulan tanpa curah hujan, sumber air yang tadinya melimpah menguap satu persatu. Dalam kondisi semacam ini, air berubah menjadi komoditas paling berharga bagi setiap makhluk yang hidup di tempat ini. Bagi penghuni sabana, air adalah kebutuhan primer layaknya bagi manusia. Setiap tarikan nafas hewan yang kehausan seakan menegaskan betapa pentingnya setetes air. Hewan-hewan dewasa yang sudah sepuh di gurun rumput ini barangkali sedikit lebih tabah, sebab mereka telah berkali-kali melewati siklus kekeringan. Mereka juga paham bahwa semua ini akhirnya akan berlalu. Mereka seperti telah berdamai dengan kekeringan dalam arti menerima ritmenya. Tetapi, bagi anak-anak yang baru pertama kali menghadapi kemarau, sabana di musim ini terasa seperti neraka. Padang yang luas berubah menjadi jebakan hidup mati. Tidak ada air, hampir tidak ada hijauan segar, dan terik matahari terasa tanpa ampun. Bagi mereka, hari-hari terasa lebih panjang daripada biasanya. Kekeringan memaksa alam sabana untuk mengungkap sisi paling keras dari kehidupan alam liar. Saat hujan absen berbulan-bulan, sabana menjelma sebagai arena perjuangan. Tanah tampak merekah penuh retakan, rerumputan meranggas kaku bagai jerami, sementara daun-daun berguguran menanti musim penghujan berikutnya. Debu berwarna kuning yang melayang di udara, menusuk mata serta hidung, menambah rasa tidak nyaman yang menyelimuti suasana. Dalam kondisi kekeringan, air berubah menjadi nyawa. Setiap binatang memahami bahwa tanpa air, kematian hanya tinggal menunggu waktu. Mamalia besar seperti gajah memerlukan air dalam jumlah yang luar biasa. Seekor gajah Afrika dewasa dapat membutuhkan ratusan liter air setiap hari. Bahkan di puncak kemarau, gajah-gajah akan berjalan bermil-mil untuk mencapai sumber air yang tersisa. Dan seringkali menggali dasar sungai yang sudah mengering demi memunculkan mata air bagi diri mereka serta hewan lain. Sementara itu, hewan yang lebih kecil tidak kalah menderitanya. Zebra, wildebeest hingga antelop merasakan tenggorokan kering setiap siang. Mereka tidak punya cadangan air selain yang bisa mereka temukan di lubang air yang tersisa. Dalam diam yang gersang, sabana seolah memaksa setiap makhluk untuk memilih, berjuang atau menyerah. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka memilih untuk berjuang, karena naluri kehidupan selalu lebih kuat daripada pasrah menunggu ajal. Sementara jutaan zebra dan wildebeest mengadu nasib dalam migrasi panjang, tidak sedikit hewan lain yang memilih bertahan dan tidak bermigrasi. Bagi mereka, rumah adalah di sini, di sabana yang sama, dan pergi jauh bukanlah sebuah pilihan. Gajah misalnya, meski mereka mampu berjalan jauh, biasanya tetap berada dalam wilayah jelajah tertentu yang diingat oleh induk pemimpin kawanan. Gajah tua memegang letak setiap mata air, setiap sungai kecil, dan setiap cekungan yang mungkin menyimpan air, lalu memimpin kawanannya ke titik-titik tersebut. Demikian pula dengan jerapah, kerbau Afrika, antelop besar, serta babun. Mereka semua cenderung bertahan dan menggantungkan hidup pada sumber air yang tersisa
seberapapun sedikitnya.